Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dimensi 3 pada bangun ruang kubus. Ya, kenapa kubus? Karena hampir seluruh soalnya akan berkaitan dengan kubus, balok atau limas. Tapi yang paling sering keluar adalah kubus. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sekarang tentang namanya jarak. Ya, jarak ini akan terbagi menjadi 3, yaitu jarak titik ke titik, titik ke garis, atau titik ke bidang. Yang akan kita bahas pertama kali yaitulah titik ke titik. Ya, Bapak akan gambar dulu sebuah bangun ruang kubus, ya. Tolong dimaklumin gambarnya. Sini ada titik A, ada B, ada C, ada D, ada E, F, G, H. Ya, dalam kubus ini kita sudah pelajari ada titik yang berpotongan, sejajar, ada yang bersilangan dan lain-lainnya. Yang akan bawa fokus yang sini adalah tentang diagonal sisi, ya. Jadi sudah dipelajari kemarin ada yang namanya diagonal sisi. Apa diagonal sisi? Diagonal yang pada bidang segi 4, yaitu contohnya adalah BC. Ya, kita ambil contoh salah satunya adalah B ke G. Ya, B ke G ini disebutnya adalah diagonal sisi. Apalagi? Ya, ada lagi banyak, ya. Ada namanya, mungkin Bapak ambil contoh salah satunya adalah HC. Apalagi ada lagi yaitu ED. Nah, ini disebut dengan diagonal sisi, dimana rumusnya adalah ketika di SMP pernah diajarkan, ya. Kita singkat aja DS, yaitu panjang diagonal sisi. Apa rumusnya? Rumusnya adalah kita anggap dulu di sini adalah AB itu adalah panjangnya ACM, BC juga ACM, CG juga ACM. Karena ini kubus, maka panjang AB, BC, CG adalah sama, yaitu rusuk-rusuknya adalah sama. Nah, DS itu diagonal sisi artinya adalah rumus singkatnya atau cepatnya adalah kalau ingin mencari panjang BG, HC, ED dan lain-lain, itu ya rumusnya adalah A akar 2 gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya diagonal ruang. Apa contohnya? Contohnya adalah A ke G atau disebutnya AG. Apalagi H ke B, apalagi E ke C. Nah, dan lain-lain ada lagi, kalian tinggal sebutkan aja. Nah, selanjutnya adalah rumusnya. Apa rumus diagonal ruang? Kita singkatnya DR, diagonal ruang. Hampir mirip, hanya bedanya dia akar 3 gitu, ya. Ini rumus dari diagonal sisi dan diagonal ruang. Loh, kenapa kayak gitu, Pak? Ya, karena intinya adalah rumus ini akan berhubungan dengan namanya adalah rumus Pythagoras. Ya, ini rumus Pythagoras ini sangat penting, nanti akan kita gunakan di soal-soal berikutnya, ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bapak akan gambar lagi. Di sini adalah Bapak gambar kubus lagi. Di sini ada panjang A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan panjang AB-nya bawah pengen di sini 8, maka panjang BC juga 8 karena adalah diagonal. Karena adalah bangun ruang yaitu kubus, maka panjang rusuknya sama. Pertanyaannya berapa panjang DG? Panjang DG berapa, ya? Kita lihat dulu apakah dia diagonal sisi, apakah dia diagonal ruang. D ke G.
Nah ternyata dia adalah diagonal sisi. Apa rumusnya? A akar 2, A nya itu adalah berapa cm, dia panjangnya 8, maka panjangnya adalah 8 akar 2. Terus ada lagi pertanyaan, berapa panjang EC? Kita lihat EC itu adalah diagonal apa? Diagonal ruang. Kita tarik sini, kelihatan ya. Maka EC ini adalah diagonal ruang. Apa rumusnya? A akar 3, maka panjangnya adalah 8 akar 3. Ini disebut dengan jarak dari titik ke titik. Ini masih dasar ya, masih soal-soal yang gampang atau yang istilah kata masih bisa kita nalar secara langsung. Nah, tadi seperti yang bilang tadi, ini akan berhubungan dengan rumus Pitagoras. Maka Bapak akan gambar lagi di sini kubus. Nah, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kita ambil contoh saja ini B ke G. Nah, kita lihat ada huruf B, C, G. Ya, ada B, C, G. Maka di sini akan membentuk sudut siku karena BC dan GC tegak lurus atau berpotongan, maka akan membentuk sudut siku-siku. Ketika sudut siku-siku akan disebut dengan segitiga siku-siku akan disebut dengan rumus Pitagoras. Misalkan di sini panjangnya A, di sini panjangnya B, di sini panjangnya C. Berarti kita bisa dapat rumus baru, yaitu C. Nyari panjang C itu gimana? Nah, ini karena ini sisi miring atau sisi yang terpanjang, maka rumusnya ditambah. Artinya A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus mencari sisi A. A ini adalah yang mendatar. Ya, karena yang mendatar berarti lebih pendek, artinya dikurang. Jadi C kuadrat dikurang B kuadrat. Mencari B. B juga lebih pendek dari si C, maka dikurang juga. Artinya adalah C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini sebenarnya rumus-rumus yang sudah diajarkan dari kelas 8 SMP sampai SMA kelas 10 pun sudah kita bahas. Artinya kalian harus kuasain lagi materi ini. Nah, ini rumus-rumus yang akan kalian kuasain. Diagonal ruang, diagonal sisi ini akan menggunakan agar kalian lebih cepat menghitung nanti soal-soal yang lebih susah. Nah, Pitagoras mengingatkan nanti jika kalian gambarnya membentuk sudut siku-siku, maka akan kalian gunakan rumus Pitagoras gitu ya. Kita coba ambil contoh, misalkan Pitagorasnya mungkin jangan angka yang bagus ya, karena ntar akan ketemu soal-soal yang angkanya kurang bagus. Misalkan di sini 5, di sini misalkan 6. Berapa panjang? Misalkan dikasih huruf A, B, C. Berapa panjang AC? Karena AC sisi miring, maka tinggal kita tambahkan saja 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat, artinya 36 ditambah 25, artinya panjangnya adalah 61 gitu. Karena ini akarnya kurang bagus, maka tidak perlu disederhanakan lagi seperti itu. Selanjutnya coba kita gambar lagi, misalkan segitiga ya. Misalkan di sini di sini 6 ya, di sini 3. Nah, berapa panjang tadi ini P, misalkan ini Q, ini R, berapa panjang PR? Nah, karena PR sisi miring, maka kita akan tambahkan lagi 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, artinya adalah 36 ditambah 9, artinya adalah 45. Ternyata 45 itu bagus angkanya. Kita sederhanakan jadi 5 dikali 9 atau 9 dikali 5. Akar 9 itu berapa? 3, maka jawabannya 3 akar 5. Seperti itu ya. Bapak rasa ini dasar-dasar dulu yang Bapak jelaskan tentang Pitagoras dan konsep diagonal sisi dan diagonal ruang. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas soal dari titik ke titik yang mungkin soalnya lebih agak meningkat levelnya, seperti soal-soal yang ada di UN mungkin ya, yang dulu ya, karena banyak soal UN yang keluar tuh dimensi 3 lumayan banyak dan lumayan susah
walaupun nggak ada UN tapi tetap kita bahas karena ini bagian penting dari salah satu bab penting yang ada di matematik. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.